Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pandemi telah berjalan hampir 1 tahun lamanya. Masyarakat kita terdampak oleh pandemi ini. Mereka terdampak secara tentu saja yang pertama adalah kesehatan. Banyak yang terjangkit menjadi sakit, bahkan banyak juga di antara sebagian saudara kita yang meninggal dunia. Tentunya kita berduka. Namun selain itu, juga masyarakat kita terdampak secara finansial. Banyak yang berkurang penghasilannya ataupun kehilangan mata pencahariannya. Sehingga data mengatakan bahwa jumlah pengangguran di negeri kita selama tahun 2020 itu bertambah sekitar 3,5 juta orang. Sehingga total pengangguran di Indonesia yang terdata totalnya menjadi sekitar 10 juta orang. Ini sangatlah memprihatinkan bagi kita dan menjadi pertanyaan dalam konteks syariat Islam. Bagaimana seharusnya negara menyikapi keadaan seperti ini di dalam pandangan Islam? Sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama, pandangan Islam perihal sikap negara, kebijakan negara atau paradigma bernegara dalam situasi apapun, apalagi situasi yang sulit seperti pandemi, adalah negara hendaknya menjamin seluruh kebutuhan warga negaranya. Tidak boleh ada warga negara yang kelaparan. Bahkan di dalam sistem Islam, warga negara yang berutang pun ketika dia sama sekali tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut, maka negara wajib untuk menanggung hutang sang warga negara tersebut. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka dainan aw siya'an falyatini fa ana maulahu." Barang siapa yang meninggalkan utang, maka datanglah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku adalah penanggungnya. Inilah sabda Nabi SAW dalam kapasitas beliau sebagai seorang pemimpin umat, pemimpin negara. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa di masa para sahabat, setiap umat Islam kemudian memfutuhat suatu daerah, maka umat Islam mendapatkan kekayaan yang sangat banyak. Dan dengan kekayaan tersebut, di dalam daulah Islam, siapapun warga negara yang meninggal dalam keadaan berutang, tidak mampu membayar utangnya sampai dia meninggal, maka hutangnya ditanggung oleh Baitul Mal, dibayarkan oleh negara. Sahabat dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, jika utang saja bagi orang yang meninggal, warga negara yang meninggal yang meninggalkan utang, ditanggung oleh negara, apalagi kebutuhan pokok sehari-hari. Semua warga negara tentu dimotivasi untuk bekerja, untuk berpenghasilan, dimotivasi untuk menghasilkan hal-hal yang dapat mendatangkan penghasilan untuk penghidupan mereka. Tetapi bagi warga negara yang dengan kondisi tertentu kemudian tidak dapat memenuhi penghasilan sehari-hari, tidak dapat menghidupi diri dan keluarganya, maka di situ negara hadir untuk menjamin kebutuhannya. Itulah paradigma bernegara di dalam Islam dalam konteks mengurusi rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah, kalau kita mengerutkan kembali dalam konteks situasi sulit seperti adanya pandemi atau paceklik dan semacamnya, maka kita dapat merujuk kepada apa yang terjadi pada masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa beliau, tepatnya di tahun 18 Hijriah, terjadi sebuah paceklik, terjadi kekeringan selama setahun lamanya, sehingga dijuluki sebagai Am Ramadah, tahun kekeringan.
di mana tanah Madinah, tanah Arab waktu itu tidak mampu menumbuhkan tanaman-tanaman yang biasa mereka tanam dalam perkebunan mereka. Sehingga kelaparan merajalela. Orang-orang kesulitan. Banyak dari mereka akhirnya berbondong-bondong datang ke ibu kota, ke Madinah, dengan harapan mendapatkan solusi dari sang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sang khalifah pun cepat tanggap. Beliau kemudian membangun dapur-dapur umum untuk kepentingan rakyat yang datang ke pintu kota Madinah. Di samping itu juga Khalifah Umar kemudian memerintahkan para pejabat-pejabatnya, para gubernur-gubernurnya untuk menggalang bantuan untuk didatangkan ke Madinah. Maka atas perintah Umar dan atas undangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para gubernur pun berbondong-bondong mendatangkan bantuan. Di antaranya Ubaidah bin Jarrah mendatangkan 4.000 unta yang mengangkut bahan makanan dan juga pakaian. Belum lagi Amr bin As dari Mesir. Beliau seorang gubernur di Mesir yang kemudian mendatangkan 20 kapal yang mengangkut makanan dan pakaian. Di samping 1.000 unta lewat jalur darat, sama juga mengangkut makanan dan pakaian. Dan juga tidak bisa dilupakan Gubernur Syam Muawiyah radhiyallahu anhu yang mendatangkan 6.000 unta, 3.000 mengangkut makanan dan 3.000 unta lagi mengangkut pakaian. Semuanya didatangkan ke Madinah untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang waktu itu kelaparan lantaran paceklik. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, sejarah telah memperlihatkan kepada kita bagaimana teladan dari sistem Islam, teladan dari pemimpin kaum muslimin, teladan dari para sahabat yang dibina langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam mengurusi rakyatnya. Mereka tidak menggunakan pencitraan, apalagi sampai korupsi. Jangankan korupsi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama tahun paceklik itu, beliau yang tadinya adalah sosok yang gagah, beliau menjadi kurus kering dan kulitnya menghitam karena setiap hari lebih banyak berada di lapangan, di luar untuk memantau keadaan rakyat yang membutuhkan pertolongan beliau. Tidak duduk-duduk santai di kantor, apalagi istana, karena beliau tidak punya istana. Bahkan beliau berazam untuk tidak makan enak sampai seluruh rakyat yang menjadi korban paceklik ini terpenuhi semua kebutuhannya. Luar biasa. Tentunya kita semua merindukan hadirnya pemimpin-pemimpin yang bersama rakyat, peduli kepada rakyat, sebagaimana sabda Nabi SAW, fal amiru 'alan nas mas'ulun, fal amiru 'alan nas ra'in. Pemimpin atas manusia itu adalah ra'in, adalah bagaikan penggembala. Wa mas'ulun 'ala ra'iyatihi, dan akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang dia pimpin. Dalam sistem Islam, ideologi Islam menanamkan pada para pemimpinnya untuk senantiasa menjadi pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh, pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah, pemimpin seperti itu hanyalah lahir dari sistem yang benar, lahir dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita tidak boleh berhenti meneruskan perjuangan kita untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan sistem Islam, di mana dari syariat Islam tersebut akan lahir para pemimpin umat yang akan senantiasa peduli pada umat, senantiasa bersama umat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.